Kedua terbesar di dunia. Yang pertama Galapagos. Ada titik di sini. Oke. Itu cuman bikinan aja lah orang Indonesia yang bikin-bikinan supaya ngebus harganya lebih tinggi. Oke. Tadi ngomongin soal Aldabra. Kenapa lu suka banget sih dengan Aldabra? Selain dengan dari nilai investment yang tinggi ya. Dia cepet gede, cepet besar dia. Tapi kalau dari mata awam dari gua sendiri, gua ngeliat kura-kura Aldabra ya udah kura-kura hitam, Memang hitam doang. hitam terus besar dan ya seperti itu seperti kura-kura gitu. There's no special about it. Makanya kalau itu dari mata awam, mata gua ya, makanya tell me about it kayak kenapa Aldabra bisa semahal itu? Karena nomor satu di Indonesia kan yang paling mahal Aldabra kan, iya kan? Kenapa sih? Soalnya bisa besar banget, bisa sampai 1,5 meter lah. 1,5 meter. Wow, dan Jadi kan keren gitu kayak monster, gede banget. dan dia jinak ya? Jinak, dia nggak agresif, dia tortoise defensif itu dia. Oke. Tapi pernah nggak pengalaman lu handling tortoise dan lu digigit Pernah? sama yang ini, sama Aldabra segede gini? Iya, Jari lu nggak putus? nggak putus, cuman bekas aja, berdarah dikit. Wow. Soalnya dia pikir itu makanan. Kan mungkin nalarnya atau otaknya agak ini kan Kecil. kecil kan. Oke, gara-gara Jadi dia palanya kecil ya, jadi otaknya kecil. Jadi Oke, dia terus? pikir jari kita itu bisa dianggap makanan buat dia juga. Digigit pasti. Nah, bukannya dia herbivora? Mau coba? Mesti coba ini kayaknya di YouTube channelnya Planox Project. Coba dong. Jangan dong Pak, ntar hilang Pak. Enggak, coba gigit kita aja. cobain yang ini ya. Oh, digigit bro. Nggak. Oh iya, kalau gue dulu masih kecil, dikasih tahu sama oma gue, kalau dia sampai digigit kura-kura, sampai tunggu ada petir baru dicopot, bener gak? Itu mungkin kura-kura air kali ya, turtle kali. Ini enggak. Gue nggak tahu deh. Katanya kayak dulu kan gue nenek gue pelihara kayak kura-kura Brazil gitu kan, yang hijau tuh, yang di air, sampai lumayan gede. Terus gue suka main-main kepalanya. Enggak, itu mitos. Oh itu mitos. Tapi beneran sakit kan? Sakit. Mungkin kita dikasih tahu gitu supaya kita jangan sampai digigit kali. Oke. Tapi gue pernah lihat ada kura-kura, gue nggak tahu namanya kura-kura apa ya. Ini kura-kura air, kayak aligator gitu deh. Ya, alligator snapping turtle ya. Iya, AST. snapping turtle yang dia makannya maaf terus ada ikan terbang lagi, ikan berenang ke mulutnya langsung diajar pop kayak gitu. Ya itu jangan coba-coba kasih jari kita patangan. Itu fix putus sih. Nggak putus lah, bekas. Kalau jari kelingking. Oh jari putus. No. Itu lu juga putus kalau lu pancing-pancing. Masa kura-kura lawan kura-kura? Nah, selain Aldabra, ada juga yang famous banget di pasaran, yaitu namanya sulcata ya. Sukitiu. Sukitiu? Namanya Sukitiu? Bisa aja deh. Nah, namanya sulcata. Nah, Sulcata. Nah, sulcata, kita angkat sulcatanya ya. Ini juga gede banget nih menurut gua. Nah, kalau dari mata awam gua lebih suka ini daripada yang si Aldabra hitam itu. Karena menurut gua nih, kita review mata awam dulu ya. Nah, menurut gua ini warnanya lebih bagus dan lebih ada coraknya dan kakinya menurut gua keren banget sih, kayak dinosaur gitu, Jack. Iya. Ini keren sih. Nah, oke, tell me about it. Ini babynya 5 cm. Lu pas beli baby 5 cm? Enggak, ini kan gue bilang tadi belinya besar. Beli Oke. size 18. Sekarang udah berapa nih? Ini udah 20 something lah, 25 gitu. Ini kentut ya? Enggak, ini hidungnya. Gue udah bunyi, puff, gini kentut. Oke, terus? Ini size maksimumnya sulcata bisa 80 cm. Oh, tidak mungkin sebesar si Aldabra. Habis Oke. itu udah banyak yang bisa breeding di Indo. Banyak. Oke. Babynya harganya 1 jutaan something lah. Oke. Ini ngomongin yang standar ya, Yang jangan yang standar. motif ya. Ini kadang bisa keluar motif juga kalau hoki. Motifnya gimana? Kalau ini motif gak yang gue pegang nih? Enggak, ini biasa. Oh, ini standar. biasa. Kalau yang motif gimana? Ada putih-putih kayak tiger gitu, kayak ada Corak-coraknya coraknya, gitu. iya. Oke, kayak lohan-lohan gitu ya, ada corak. Iya, main-main motif gitu Oh, kan. main-main motif. Ntar ada keluar tulisan-tulisannya
Bisa. Tulis nama lu juga bisa. Kan kalau dulu kan Lohan kan tulisannya apalah mahal tuh. Siapa tahu Anda keluar begituan kan? Mungkin ya. Tulisan. Oke. Maksimumnya harganya kalau 40 cm yang udah bisa breeding 40 cm sekitar 12,5 juta. Oh, nggak gitu mahal ya? Enggak. Ini justru nggak gitu mahal seperti si Aldabra yang hitam doang ya? Tapi gedenya lumayan cepat. Jadi kalau lu mau invest juga not bad kan. Kalau duitnya cuman 1 juta misalnya, lu beli, lu tunggu 2-3 tahun lu bisa jual 7 juta. Iya, lumayan daripada lu taruh duit lu di bawah bantal. Deposito juga bunganya nggak segitu kan? Iya sih. Ini masih masuk budget nih, Bro. Kalau yang tadi sih udah 3 digit udah berat. Dan ini juga tapi cepatan Aldabra ya gedenya ya? Sama lah. Oh, kurang lebih Tapi sama. nanti dia udah mulai 40 cm, dia stuck, dia lebih lama. No, Aldabra lebih naik terus. cepat lagi. Tadi dia umurnya berapa tahun nih? 2. 2 tahun. Seumuran ya sama si Aldabra tadi ya? Iya. Soalnya gue mulai beli, gue cepat gue beli tambah. Jadi dalam jangka waktu paling beda seminggu doang gitu. Nah, kan Mr. Polim ini kan baru mulai hobi tortoise kan dari 2 tahun yang lalu. Dan koleksinya udah banyak banget, dan udah banyak banget yang rare ya. Lumayan, iya. Ini. Oke, ini apa tadi namanya? Gue lupa lagi. Sulcata. Iya. Sulcata tapi yang biasa aja. Standar yang biasa. Lu punya sulcata yang wow gak? Nggak punya. Belum punya. Yang baby ada, yang calon-calon motif tiger ada. Lu sekarang di rumah udah punya berapa Aldabra? 5. Tadinya 6. Oke. Cuman 1 dikasih gift lah ke Om Denny. Oh iya, gue pernah lihat tuh cuplikannya. Dia waktu itu main-main ke rumahnya Denny Cagur, terus lu kasih si itu ya, apa namanya, kura-kuranya? Awalnya kita chattingan di Instagram. Gue sama Denny chatting, dia mau beli. Memang dia waktu itu sama sekali belum punya Aldabra kan. Kita chattingan, habis itu dia ajak collab, ya udah oke, collab. Ya udah gue datang ke rumahnya. Tadinya dia mau beli. Pas kita lagi nyantai gini, lagi syuting video buat konten gua sama konten dia. Dia tanya, "Berapa?" Gua nggak bisa jawab kan. Lu belum buka harga? Belum. Oke. Gue belinya 40 waktu itu, pas lagi tinggi-tingginya. Dan memang motifnya bagus juga. Aldabra emang ada motif? Nggak, sorry maksudnya bentuknya. Bentuknya. Gimana narasumber? Oke, terus? Ya habis itu, ya udah. Pas udah mulai ending, kita udah selesai bikin konten, gua kasih aja. Kasih ke dia. Kasih gift ke dia. Karena dia suka banget dan dia belum pernah punya kan sebelumnya. Jadi itu Aldabra pertamanya Om Denny itu dari Mr. Poli. Mr. Poli. Mantap. Gue juga sering. dan dia juga kasih gua ular retik. Wow, ada ular. Kita exchange gift gitulah. Oke, jadi ini lu pernah ikutan kompetisi? Pernah. Dan ini pialanya nih. Dan yang paling gokil yang ini dong. Yang juara 1 open. Salah, ini second winner. First winner mana yang ini? Iya. Nah, first winner open tortoise. Nah, ini ceritain coba. Ini tahun 2019 waktu itu di Kemayoran yang bikin Indonesian Pet Show. Oke. Tapi KPKI ini komunitas pencinta kura Indonesia ini. Ada komunitasnya. Oke. Dia yang bikin ini lomba. Jadi mungkin dia sengaja bikin supaya banyak yang ngumpul segala macam. Ya bisa tukar sharing-sharing lah tentang yang sama-sama hobi kayak gini kan. Ini lu waktu itu bawa apa? Gue bawa Aldabra yang mana ya? Yang tadi gue pegang? Bukan, dia nggak menang. Ada satu yang ada yang menang. Oke, size-nya lebih besar daripada yang tadi Enggak, apa? tadi tahun lalu kan masih kecil. Masih segini, masih kecil. Ini juara 1 open tortoise berarti lu lawan yang gede-gede juga dong? Enggak, waktu itu kebetulan yang ikut dikit. Oke. Bener? Yang ikut kayak dikit banget lah. Jadi rendah deh. Yang menarik adalah ini nih. Turtle race. Ini gimana nih? Itu lomba lari turtle kita, jadi kita kayak dikasih track khusus buat kita. Kasih garis start di sini, finish di situ, ya udah. Siapa cepet ke situ menang. Itu lama banget dong nungguin itu. Enggak lah. 10 menit paling selesai dia bisa ke situ.
Masalahnya kan kita dulu masih kecil diceritain kan tentang si kelinci dan si kura-kura, ya kan? Kura-kura kan selalu identik dengan super slow, jalannya lama, segala macam. Dan ini turtle race, Jack. Jadi ini menurut gue menarik banget. Dan itu gimana caranya? Kayak lu taruh kura-kuranya di line-nya, terus lu panggil-panggil gitu? Enggak. Dia nggak bisa dipanggil, dia nggak bisa di... Iya dia kan? nggak bisa gitu. Nggak kayak anjing kan? Kayak lo, ayo panggil namanya dia dateng gitu, nggak bisa kan? Nggak bisa. So what's the Oke, jadi gitu aja. Jadi lomba lari, gue nggak ngerti gimana cara dia jalannya. Apakah dipancing pakai makanan, dia jalan, apa didiemin doang, Didiamin doang. dan dia jalan gitu. Iya. Kayak tracknya kayak track Tamiya gitu. Tamiya kecil lah ya, agak lebar dikit, cuman panjang. Ya lumayan lah ya, itu ya buat Buat seru-seruan lucu-lucuan kan. aja. Oke, jadi dan yang menang yang mana? Kura-kura yang mana? Yang kecil, bukan yang di sini. Oh, Ada. bukan yang di sini. Aldabra juga. Iya, dua-duanya. Oh, ini khusus Aldabra yang Enggak, lu boleh bawa apa aja, sulcata, apa segala macam. Oke. Harusnya gue juara 1 juga waktu itu, cuman ya diulang waktu itu lah. Oh, oke, menarik nih. Yoi. Ini mendingan gue bawa pulang, gue isi Tamiya, terus gue jalanin, udah pasti menang. Next, dari hobi ini, lu kan masih 2 tahun nih, dan sekarang kan lu juga belum tahu kan, kayak misalkan yang mana yang jantan, mana yang betina, karena menurut yang research gue, kalau umur-umur segini belum kelihatan kan, Belum. dia apa jenis kelaminnya kan. Belum. Nah, cara membedakan jantan dan betinanya gimana sih? Nah, nih gue pakai contoh Ya, yang contoh ini udah deh. mati, yang udah meninggal. Bawahnya ini namanya plastronnya dia. Ini kalau lurus itu betina. Lurus betina. Kalau cekung dia jantan. Oh, logikanya kayak gini bro. Jadi kalau kura-kura, kalau dia humping, ini anggaplah, gua angkat yang ini. Sorry ya, bukannya melecehkan ya pak. Jadi ini misalkan betinanya ya, ini lakinya. Dia kan humpingnya gini nih. Dia cekung karena buat ambil space si Mungkin. ininya ya. Iya. Jadi cekung masuk, klep. Jadi bisa kawin. Klep lah. Abisnya gimana bunyinya? Memplepel. Kalau mau lebih pasti dia betina apa jantan, lu bawa ke dokter, dicek lah hemipenisnya. Disexing ya namanya ya. Iya, disexing. Sama kayak ular. Bisa ya. Ular Ular kan juga gampang. Baby pun udah bisa lu tusuk-tusuk gitu udah ketahuan. Ini nggak bisa. Lu udah berjalan 2 tahun gini, nanti ke depannya apa yang akan lu lakukan dengan hobi kura-kura lu ini? Apakah lu akan pelihara aja? Apakah lu akan mencoba breeding? Apa gimana sih? Breeding udah pasti mau. Soalnya kan kita pelihara sejak kecil, kalau dia udah bisa gede, masa lu nggak mau dia punya anak? Pasti mau kan? Oke. Paling kalau Easter gue cuma punya 1, ya beli lagi sepasangnya 1. Kalau boleh dibeli, soalnya ini ilegal kan. Kalau misalkan kita pinjem, Bisa juga lah, kalau kita punya teman yang udah punya binatang yang sama, pinjam dong kita breeding Kawinin yuk, gitu. kawinin ya. Nanti kita telurnya bagi-bagi gitu. bisa kan kayak gitu kan? Kalau tortoise, lu mesti dapat sepasang yang betul, yang udah sehat mungkin. Habis itu, memang dia udah mateng juga, dan lu mesti siapin kandangnya yang memang pas, cocok buat dia, Buat meeting lah Meeting. ya. habis itu ribet deh. Gue belum pernah coba sih, lu mesti sediain apa itu inkubator ya namanya ya. Itu buat telurnya kan? Telurnya lu taruh, belum tentu jadi juga. Jadi step-stepnya lebih ini. Lebih ribet ya. Karena gue nggak tahu sih kalau misalnya kayak gini, apakah ada istilahnya quote on quote tukang pacaknya. Belum, nggak ada tukang pacak itu nggak. Jadi dia kan kayak ya udah di naturali aja kan, Iya. natural mating gitu. Jadi ya tinggal tunggu bisa apa enggak. Nah, lu demen tortoise apa enggak? Lu mau mulai beli tortoise nggak? Setelah melihat beginian semua. Setelah kita ngobrol-ngobrol ya, Setelah lu tahu ada investasi, ada nilai investasinya segala, lu jadi tertarik atau enggak? jujur sih gue rada tertarik men. Apalagi dengan si Aldabra dan sulcata itu ya. Karena gue suka sesuatu yang massive, keren banget.
Dan baik lagi itu bisa menghasilkan ini. Betul. Iya gak sih? Iyalah. Apa itu tujuan awal lo main kura-kura? Enggak. Tujuan awal gue, semua tortoise yang gue beli nggak ada yang gue jual. Oke. Kayaknya belum pernah ada yang gue jual, belum. Gue jual kalau ada yang tanya, ya ada yang mau, ya gue bisa bantu pilihin kan. Dibanding lu beli sama yang nggak kenal, lu dikasih yang sakit, mati. Iya sih. Oh, nih ngomongin sakit ke mati. Nih lead time-nya dari sakit ke mati berapa lama sih? Cepet banget Cepat, emang. seminggu lah mati. Kalau benar-benar dia sakitnya parah banget, udah seminggu mati. Nah, jadi kalau misalkan lu pelihara ini, kalau dia sakit harus benar-benar di take care abis dong ya sebelum dia mati ini. Iya, lu mesti tahu. Itu sakitnya apa? Flu ya, kasih obat flu. Sakit paru-paru basah ya udah siap-siap aja. Tapi obatnya beda sama obat manusia dong, pasti kan? Beda, teramisin. Itu obat manusia bukan? Tiramisin? Iya, Gue taunya tiramisu, bro. tiramisu. Oke. Jadi Beda kalau obatnya. misalkan dia sakit, lu langsung bawa ke vet. Vet, sebisa mungkin bawa ke vet lah. Jangan Oke. sotoy mati nanti. Biasanya kan lead time-nya kan cepet tuh ya. Kayak dari sakit sampai meninggal lu bilang 1 minggu. Jadi lu harus benar-benar extra care buat peliharaan lu ini dong ya. Jadi lu harus setiap hari istilahnya ngecekin deh. Iya, mesti Ini sehat ada. apa enggak gitu-gitu. Ada perubahan fisik apa enggak kayak gitu-gitu. Lu kalau punya kiper ya mesti suruh dia cek. Lu paling nggak, lu tinggal tanya kan. Ada yang flu nggak? Oh nggak, ya udah nggak apa-apa. Kalau lu kura-kura sebanyak ini, lu kiper nih. Hmm. Lu yang liatin semuanya satu-satu nih. Gua awalnya iya, cuman udah nikah. Gua udah nurunin ilmu-ilmu Oke. ke bini gua, Oke. ke kiper, ke bibi. Dia orang udah bisa. Jadi istilahnya ada asisten lu deh, ya kan? Selain bini lu, ada juga ada another asisten yang ngerawat kura-kura lu ini semua, ya kan? Nah, kalau misalkan ada temen-temen yang tertarik, yang nonton ini, yang tertarik mau mencoba hobi baru ini, suggestion dari lu, tadi kan lu bilang kan lu memberikan suggestion ke orang kan, daripada ntar orang beli sakit flu atau gimana, mendingan start dari mana sih? Mendingan start dari sesuai kantong lu aja. Oke, Kantong lu gede. satu sesuai dengan fulus lu. Kalau fulus lu gede, Aldabra lah langsung. oke. Pride-nya dapat, gedenya dapat, lu bisa jadi pajangan di rumah di taman. Ya itu. Dan investmentnya juga bagus. Ya investment kalau lu tega jual ya nilai investasinya pasti tinggi. Oke. Itu bisa 1 M loh. 1 M. Itu lu buat cucu lu kasih 1 M itu. Serius lu? Kalau hidup kan? Pasti hidup Aldabra itu jarang banget sakit. Wow, 1 M. 1 ember. Iya yang gue bilang tadi 1,5 meter, yang dia udah maksimal banget 1 M. Wah, hancur sih. Dan itu rentan kematiannya kecil ya? Kalau udah segede Kecil gitu banget. ya? Kecil, dia kayak kuat gitu. Walaupun di abandon gitu? Ya jangan lu abandon lah. Enggak, maksudnya kayak misalkan bukan di abandon dilepas gitu doang ya, maksudnya kayak Di hutan. lu taruh di taman belakang, terus lu ya udah lu tinggalin, terus tapi lu kasih makan kayak gitu-gitu. Nggak ada yang extra care gitu loh. Gak ada, gua nggak kasih obat dia. Nggak ada obat. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Itu kura-kura kalau udah gede gitu, musuhnya apa? Yang bisa buat dia mati? Oh, mau tahu predatornya itu tikus, semut juga bisa. Semut kadang lu kasih dia pelet kan. Dia ada sisa-sisa makanan, kadang di tangan, kadang dia manjat-manjat jadi kena temennya punya. Pelet kan mungkin ada gulanya dikit, manis-manis gitu kan. Nanti semut bisa bikin bolong. Tempurungnya bolong. Ada? Ada. Kalau yang ngerti ini, dia pasti tahu. Bisa bolong. Oke, karena digigit kecil Iya. gitu Lobang, kan ya. nanti jadi lobang. Kayak kebeset gitu loh. Ya kayak borok deh istilahnya. Itu. Kalau lu suka kasih makan buah juga kan? Wah, Nah, buah kan manis. Otomatis kan mengundang si semut kan. Kalau dia sampai kura-kura kan nggak bisa cuci muka ya gak sih? kita siram Lu siram. pakai air. Iyalah, masa pakai api lu gimana sih? Itu dibakar.
Iya. Oke, terus, nah itu bisa disemutin tuh. Ya kalau lu tinggalin semalaman ya bisa lah. Mati dong kalau disemutin. Apalagi kalau dia kotornya di bagian muka gitu. Bisa aja. Tapi kalau misalkan kita, berarti amannya kalau lu tinggal di taman belakang. Nggak tahu ini logika goblok gue aja ya, karena gue belum pernah pelihara Aldabra. Kayak gue lihat di tempat lu kan ada tempat yang basah-basahnya dikit kan. Jadi dia bisa istilahnya mandi sendiri gitu, nyelam gitu-gitu kan, buat ngebuang si semut mungkin nih. Kalau lu punya Aldabra, lu mesti sediain apalah kandang buat dia khusus. Soalnya nanti dia udah gede, lu nggak mungkin angkat. Jadi udah lu lepas dia di situ aja. Jadi kayak paling dibuatin tempat berteduh sama tempat kayak ada small pondnya gitu kali ya. Yang kedua nih, yang kedua. Yang kedua, kalau lu mau beli tortoise, lu nggak tahu mau beli yang mana atau di mana pun, jenis apa dan di mana, lu searching dulu. Nah kebetulan kalau ada yang nonton mau beli, ya bisa kontak lah ke Langsung lah ke Mr. Polim, jangan ke gua. Kalau lu mau nanya-nanya Gundam ke gue. Ya, kalau ke Tortoise ke Mr. Polim. Kalau mau boleh, supaya pertama gua ngomong kayak gini soalnya banyak penipuan. Banyak loh. Serius Yang lu? foto-foto dicuri, jual murah, lu transfer hilang. Banyak. Wow. Jadi kalau lu mau yang lu kenal aja, yang kayak begini lu udah tahu. Ya kan gua nggak mungkin nipu. Ya kalau nipu juga buat apa untungnya buat si Mr. Polim ya kan? Iya. Terus Habis itu pertama. Itu Lu kedua, mesti- Yang kedua, ya, lu mesti tahu beli di mana. Kedua, lu mesti tahu beli sama siapa. Kalau kayak pencinta tortoise atau pencinta reptil, dia pasti sayang-sayangin binatangnya. Dia kasih makan yang bagus-bagus dan nggak sakit. kualitasnya udah kualitasnya udah terjamin. Ya, udah di atas standar lah. Emang mungkin ada orang jual yang keadaannya sakit apa gimana gitu? Bisa aja. Kalau gua seller, gua punya sulcata misalnya 100 biji, nggak mungkin gua rawat semuanya. Oke. Dan gua kasih makan pelet secepat mungkin supaya dia cepat gede. Gua nggak kasih sayur, nggak kasih vitamin. Pokoknya dia jual size aja kan? Dia jual size supaya cepat. Nanti tahu-tahu di situ pembelinya sakit. Mati. Flu, kok kenapa ya flu? Mati. Kebanyakan sakitnya flu ya. Iya. Jadi recap ya. Sesuaikan dengan kantong lu. Kalau kantong lu udah oke, langsung kejar Aldabra. Iyalah. Iya kan? Oke, Aldabra. Kenapa Aldabra mahal harganya dan investasinya bagus? Karena Aldabra adalah kura-kura nomor 2 terbesar di dunia. Iya. Iya kan? Itu satu. Terus kedua, kalau mau beli, pastikan sellernya terpercaya, dan kalau misalnya mau beli sama pencinta tortoise. Kenapa? Karena dipastikan kualitasnya terjamin. Iya. Walaupun harga agak mahal dikit ya, it's okay, yang penting kan dia hidup, bisa bertahan hidup. Iya. Dibanding lu beli murah, besok mati. Dan after sales-nya juga kan, kalau misalkan pecinta turtle kan, selain lu beli dari dia, ada after sales-nya juga. Jadi kalau misalkan kura-kura lu kenapa-kenapa, kalau lu butuh masukan apa gimana, lu bisa langsung tanya ke sellernya juga kan. Iya. Tukar pikiran lah gimana. Lu dapat seller yang bagus, contoh misalnya lu beli sama gua kasih nomor WA, nanti kita bisa chatting. Sampai malam juga gua ladenin kok. Lu nggak ada kerjaan, Pak. Ya, sebisa mungkin gua bales. Oke. Jadi begitu aja. Kalau misalkan lu mau mencoba hobi tortoise ini, jujur gue tertarik sih. Kayaknya gue mau beli deh kan, yang 100 juta ini. Wajib. Gua nggak jual, itu binatang gua. Oke, jadi kalau teman-teman mau mencoba hobi tortoise ini, lu bisa DM ke Mr. Polim. Instagramnya apa tadi? Aldabra Indo. Aldabra Indo, atau bisa juga komen di channel YouTube-nya Mr. Polim. Channelnya namanya Mr.Polim. Langsung Mr. Polim. Ya pokoknya cari aja Mr. Polim, ada ketemu di sana, nanti langsung lu subscribe, langsung lu komen, lu bisa ngobrol di sana juga. Oke? Jadi segitu dulu aja, thank you udah ngikutin semuanya. Dan jangan lupa juga, kalau lu suka sama videonya, like, comment, and subscribe. Oke? Bye!